Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya yang menuntut kita untuk datang dalam persekutuan ibadah bersama pada saat ini. Olehnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Provinsi Boyawas menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaat maupun jemaat yang barangkali berkenan hadir dalam kehidupan pelayanan pada saat ini, dan seluruh jemaat Provinsi Boyawas yang pada saat ini tentunya beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini juga dihimbau kepada kita semua yang barangkali beribadah di rumah kita masing-masing untuk tetap menjaga agar supaya ibadah hari raya Pentakosta yang pertama ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kami juga sampaikan bahwa pada saat ini ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Selti Rumimpun Ledo, Sarjana Teologi sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Provinsi Boyawas wilayah Lamongan 4. Tentunya pada saat ini ibadah akan dituntun dengan tata ibadah hari Pentakosta yang pertama. Diundang jemaat untuk berdiri. Kita akan sambut ibadah ini dengan menyanyi Kiru Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, lugu serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke surga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Kita sambut dengan menyanyi Kiru Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Ruh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, hidup selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Mari kita habiskan ibadah ini
Ibadah hari Pentakosta pertama ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus. Jamalah kami, beri kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilakan duduk. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia. Allah yang kudus, datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksanggupan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa ini. Marilah kita mengaku segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita minta kemurahan-Nya lagi. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah penuh kasih setia dan rahmat, yang kasih-Mu tidak pernah terbatas dan tak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur karena hari ini anugerah kehidupan Tuhan berikan, sehingga semua orang percaya, termasuk kami, bersyukur karena kami ada di perayaan Pentakosta yang pertama, hari ketuhanan Roh Kudus. Engkau telah mencurahkan kuasa-Mu yang besar bagi kami sebagai umat percaya, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami dalam berkat kasih-Mu. Namun sadarlah kami, betapa kami penuh dengan segala keterbatasan, ketidaksanggupan untuk hidup setia dan turut pada perintah-perintah Tuhan. Karena seringkali kami lebih dikuasai oleh keinginan, kehendak, kemauan, dan kepentingan pribadi bahkan kelompok kami masing-masing. Kami seringkali tidak menempatkan Roh Kudus untuk menguasai dan menghidupi kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa, dan tidak layak di hadapan-Mu, oh Tuhan. Karena itu dalam persekutuan ibadah perayaan Pentakosta ini, kami datang dalam segala kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan. Berkenanlah kiranya memberikan pengampunan dosa bagi kami semua. Suci dan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah menyembah Tuhan dalam syukur perayaan Pentakosta ini. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah naik ke surga, tetapi yang datang dengan kuasa Roh Kudus, mengampuni dan mengasihani kami.
Amin. Mari kita menyanyi NMBT nomor 31. Dalam dunia penuh kemelut, beban hidupku semakin berat. Hampir aku putus asa, kemana jalanku? Engkaulah gembalaku, penuntun jalan hidupku. Kepadamu bersyukur atas kasih setiamu. Ku serahkan padamu, Tuhan, seluruh kehidupanku. Kepada kita yang mengaku dosa kepada Tuhan dengan tulus, maka dengarkanlah berita anugerah Allah yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b dan ayat 39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b hingga ayatnya yang ke-39. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Datanglah ya sumber rahmat, teruskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Aduh, mana indah kita bersamamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26 sebagai ajakan untuk hidup menurut Roh. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian ajaran hidup dalam Roh disambut dengan Injil Jemaat nomor 237. Roh Kudus datanglah teguh, kau memimpin umatmu, tuntun kami ya Allah, lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Sesungguhnya kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus sedang bekerja dengan kuasa-Mu, melingkupi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang saat ini menikmati persekutuan dengan Tuhan di perayaan Hari Raya Pentakosta yang pertama ini. Sehingga kami pun terus bermohon, Roh Kudus akan terus melingkupi kami semua, saat mana kami akan membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu. Tuhan yang akan mengaruniakan kami hikmat dan pengertian. Seluruh jamaat-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga pemberitaan firman saat ini terjadi bukan berdasarkan kekuatan dan kehebatan kami manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus sedang bekerja melingkupi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah dalam persekutuan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami bermohon dan meminta. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab yang menjadi bacaan kita dalam perayaan ibadah Pentakosta yang pertama ini dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40. Jamaat diundang berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah
dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang Aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri atas tahtanya. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah
dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Jamaat Tuhan disilakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini semua orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini sedang bersyukur, bersuka cita iman karena hari ini boleh merayakan hari ketuaan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Sekalipun masih dalam suasana pergumulan pandemi virus COVID-19, sehingga perayaan ibadah masih lagi terlaksanakan secara berkelompok bahkan di rumah kita masing-masing. Tetapi yang pasti kondisi ini tidak mengurangi nilai syukur kita dalam perayaan Pentakosta ini. Perayaan Pentakosta dalam perayaan 50 hari sesudah Paskah. Dan perayaan Pentakosta Yahudi, mereka mensyukuri tentang hasil panen, tetapi juga mengingat karya Tuhan yang memberikan hukum Taurat kepada mereka sebagai pedoman hidup melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu perayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan biasanya perayaan ini mereka akan berkumpul di Yerusalem untuk beribadah dan bersyukur. Dan dalam kesaksian kitab para rasul bahwa ketika orang Yahudi berkumpul dalam perayaan Pentakosta, sekali lagi bersyukur karena hasil panen dan bersyukur atas hukum Tuhan, maka di saat itu terjadilah suatu peristiwa yang besar ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, dan ada janji dia tidak akan pernah membiarkan orang percaya, murid-muridnya, dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan di saat perayaan Pentakosta itulah disaksikan dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13, curahan kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul,
murid-muridnya yang pertama. Mereka mampu berkata-kata dalam semua bahasa dari semua orang yang berkumpul pada waktu itu. Dari berbagai suku bangsa, bukan cuma terbatas pada orang Yahudi, tetapi dari suku bangsa banyak yang berkumpul dan bahasa-bahasa mereka memperkatakan firman sesuai bahasa dari umat Tuhan pada waktu itu. Mereka memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit, dan banyak sekali orang yang percaya. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya, bahkan menganggap para rasul murid-murid Yesus pada waktu itu sedang mabuk anggur. Karena itu di bagian Alkitab yang telah kita baca tadi diawali dengan apa yang mau diungkapkan oleh Petrus. Petrus, dia yang menyangka Yesus, tapi dia menyesal. Dia bertobat dan dia dipakai oleh Tuhan dengan secara luar biasa. Dan di ayat awal pembacaan ini, maka bangkitlah Petrus. Karena memang yang pasti, karena Petrus karakter memang orang reaksional, dia tidak senang mendengar apa yang disampaikan tuduhan fitnahan bahwa mereka mabuk anggur. Dia mau menyatakan kebenaran dengan bersemangat. Dia berdiri dan mengatakan, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Sebab biasanya waktu itu kalau orang Jawa mabuk waktu malam. Waktu itu masih pagi, ya, sekitar jam begini, ketika mereka menyampaikan berita keselamatan, berita Injil. Dan Petrus kutip itu ayat-ayat yang dibuatkan oleh kitab Perjanjian Lama, nama-nabi Perjanjian Lama. Yoel, bagaimana Tuhan menubuatkan bahwa ada satu saat akan dicurahkan Roh Kudus kepada semua orang, bukan cuma orang Yahudi. Karena pemahaman orang Yahudi masa itu eksklusif sekali orang. Orang tahu cuma orang yang selamat, sementara orang lain tidak. Dan karena itu Petrus membuktikan dengan firman bahwa akan ada waktunya di saat terakhir Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke semua, kepada laki-laki, perempuan, anak-anak, teruna, orang dewasa dari berbagai suku bangsa. Dan mereka akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Itu yang disampaikan oleh Petrus, yang mengatakan bahwa murid-murid berkata-kata sebagai penggenapan buat janji Tuhan, bahwa Roh Kudus tercurah atas semua orang yang percaya. Inti dari pemberitaan Petrus adalah tentang Mesias yang bangkit. Karena bagi orang Yahudi, orang masih menanti-nantikan sang Mesias. Petrus bilang, orang yang kamu salibkan, dialah Mesias yang kamu nanti-nantikan, sebab dia tidak mati, tapi dia bangkit dan menang. Karena juga ada golongan Yahudi tertentu yang tidak percaya tentang adanya kebangkitan dan orang mati. Karena itu Petrus mau menjelaskan dan menegaskan betul bahwa Yesus Tuhan yang bangkit dan dia adalah Juru Selamat. Selain itu juga Petrus mengutip ayat-ayat firman dari apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam bagian Alkitab ini, bahwa dia memandang kepada Tuhan, kepada Yesus yang dari Nazaret, yang tersalib tapi bangkit dan menang. Pemazmur mengatakan bahwa ketika dia memandang kepada dia, Yesus yang mati dan bangkit, maka dia dipenuhi dengan sukacita. Jiwanya merasa tentram. Dia tidak dibinasakan, tetapi dia memperoleh jalan kehidupan. Itu tuh janji kepada mereka yang menerima kuasa Roh Kudus.
selalu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan suasana hidup, jiwa yang tentram, sekalipun disadari kehidupannya tak selalu mulus adanya. Dia menikmati keselamatan karena janji Tuhan, keselamatan kini dan akan datang. Jalan kehidupan dituntut oleh Roh Kudus, jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Tetapi sekali lagi Petrus menegaskan, hal ini akan hanya dinikmati oleh orang yang percaya, tetapi yang mau bertobat. Dan itu waktu orang bertanya, apa yang penting? Bertobat dan beri dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena itu sangat jelas dalam bagian Alkitab ini, Petrus dalam khotbahnya mau mengingatkan kepada mereka dan kita semua yang saat ini menikmati kehidupan dan keselamatan dari Tuhan, hidup terus dalam pertobatan. Petunjuk hidup baru yang orang baca hari tentang Galatia pasal 5, hidup di dalam Roh, kiranya itu akan terus-menerus terwujudkan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, mengendalikan diri. Itu tubuh Roh dan sesungguhnya berusaha untuk tidak hidup dalam kedagingan. Dan itu pasti akan mampu orang lakukan ketika orang menempatkan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita pun akan kuat, kita pun akan mampu untuk menjalani hidup. Juga dalam bagian Alkitab ini ditegaskan, Roh Kudus bukan hanya tinggal di orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Ketika manusia mau membuka hati untuk dikuasai Roh Kudus, pasti Roh Kudus diam dan berkarya. Sehingga barangkali keliru ketika ada yang mengklaim cuma orang golongan, cuma orang pribadi yang Roh Kudus kuasai. Sehingga ada kesombongan rohani, merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri lebih dari orang lain sebagaimana pemahaman orang-orang Yahudi. Tetapi berita itu memberikan satu kesaksian, menguatkan kita. Kalau orang hidup ini, orang tempatnya Roh Kudus kuasai, pasti dia ada dan hadir. Termasuk di dalamnya ketika kita hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang. Apalagi di saat-saat orang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan izinkan orang alami ini. Dalam rangka menguji iman kita, apakah kita akan tetap hidup dalam kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, ataukah kita akan menjadi lemah dan menjadi tidak kuat. Tetapi kita percaya kuasa Roh Kudus meliputi kita. Memang tentu ada orang-orang tertentu yang diberi karunia. Ada tuh orang bilang, jangan berdoa ke orang ini, ada ungkapan-ungkapan. Oke, itu karunia. Karunia menyembuhkan misalnya, atau karunia mendoakan. Tetapi itu tidak menetap, ada batasnya. Sehingga memang kalau ada orang yang mendapatkan karunia seperti itu, ya selamanya orang akan menikmati itu. Ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan tenangkan karena terbatas. Tetapi Roh Kudus yang hadir dalam hidup pribadi dan keluarga kita tidak akan pernah hilang, kekal untuk selamanya. Sebab itu pakai dan tempatkanlah Roh Kudus, undang terus dia untuk hadir dan bertindak dalam perjalanan hidup kita. Sebab sesungguhnya orang semuanya tidak akan kuat dan mampu menjalani hidup hanya oleh kekuatan kuasa kasih Yesus lewat Roh Kudus. Dia bilang dalam kitab Yohanes, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Murid-murid bilang, tuh kurang bagaimana? Ada Roh Kudus sebagai penolong, segala penghibur yang menguatkan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Roh Kudus kuasa yang besar dan ajaib, termasuk mengalahkan segala kesukaran, penderitaan, pergumulan orang di masa-masa ini. Memang orang tidak tahu kapan itu berakhir.
masa lalu itu kolera saja, ketika ada penyakit kolera dan 2 tahun katanya dia bergumul. Orang lain yang tahu di virus ini. Sekarang ini Presiden Jokowi semua strategi dengan new normal, ya, suatu perubahan hidup yang baru. Bagaimana orang berdamai dengan COVID ini? Diingatkan orang selalu menjaga hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjadi kebudayaan yang baru. Ya dulunya orang tak jaga barangkali, dan menjadi suatu kebiasaan, tapi itu harus menjadi kebudayaan dan kebiasaan yang harus orang lakukan. Memang baru 4 provinsi. Nah, barangkali ke depan Sulawesi Utara, karena juga sudah ada yang dari menteri rumah ibadah semua gereja. Tadi malam saya lihat di Bandung, orang sudah atur sobat pakai kali-kali di tempat Bandung supaya atur jalan beribadah. Ya. Kita tentu di satu sisi terus bersyukur karena ini kerinduan orang ketika orang boleh beribadah di dalam gedung gereja. Tapi di sisi lain menjadi juga tantangan dan pergumulan. Bagaimana orang ikut baik himbauan pemerintah dan gereja. Karena itu mohonlah hikmat dari Tuhan, dan itu hanya boleh kita dapatkan ketika kalau ada Roh Kudus hadir menguasai kita. Undanglah dia, terus percaya kebangkitan Tuhan, terus percaya keselamatan di dalam Yesus. Tidak lagi seperti orang Yahudi, tapi kepercayaan dan iman kita harus juga Tuhan nyatakan dalam perilaku hidup sehari-hari, termasuk di dalam ketahanan dan kekuatan kita, kebijaksanaan kita, kearifan kita menghadapi COVID-19 ini. Sehingga kita dapat menjalani dan melaluinya. Dan dengan yakin pemulihan dari Tuhan pasti ada datang waktunya. Bersabar, berjaga, dan terus berdoa, memohon hikmat pengertian lewat Roh Kudus-Nya. Supaya orang sanggup menjalani, menghadapi kehidupan kini dan akan datang. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah dan menghayati firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 menuntut kita dalam memberi persembahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil memberi, NKB nomor 1, rindukan engkau mendapat berkat. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Minta kepada Bapamu yang janjinya teguh, memenuhi langkahmu. Roh Kudus selalu membimbingmu, karena Tuhan berpesan, bawalah perjalananmu. Roh Kudus selalu membimbingmu, dengan kuasa-Nya. Dalam ibadah juga saat ini akan kita memberi persembahan untuk menopang pekerjaan pelayanan di layar Laman 4. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang
dengan kuasanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sehingga persembahan saya akan sampaikan satu syukur yang telah masuk. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun Saudara Christian Sigar, Jemaat Kolom 1, Rp50.000. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Imsya Sepang Atinas, Jemaat Kolom 3, Rp50.000. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun Bapak Heka Sepang Kolom 3, Rp50.000. Sampul ucapan syukur Ibu Hilda Rorong-Orong, Jemaat Kolom 3, Rp100.000. Ucapan syukur keluarga Pendeta Rumi Punulendo Rp1.000.000. Sampul syukur dari keluarga Manopo Tenyan untuk Pendeta Selati Rumi Punulendo SDH Rp200.000. Persembahan syukur dari keluarga Karamoyorong untuk pelayanan Rp500.000 untuk Pendeta Salti Rumi Punulendo SDH Rp500.000. Jumlah keseluruhan Rp1.000.000. Persembahan syukur dari keluarga Harorong untuk Pendeta Salti Rumi Punulendo SDH Rp100.000. Sampul syukur dari keluarga Runengan Luminas untuk Pendeta Salti Rumi Punulendo SDH tertutup. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus sambil mengucap syukur karena Engkau boleh berkenan dengan kami jemaat-Mu, boleh bersama dengan Tuhan dalam peribadatan perayaan Pentakosta pertama. Ada pujian, nyanyian, ada doa, bahkan pun kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh berefleksi dari firman-Mu. Dan saat ini Bapa, sebagai wujud terima kasih, mensyukuri kebaikan dan kemurahan-Mu melalui peribadatan ini, kami telah memberikan persembahan syukur lewat kotak persembahan, budi khusus maupun pemberian lewat berbagai wujud sampul syukur lainnya untuk menopang pelayanan gereja Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, biarlah pemberian kami dengan ketulusan hati ini, persembahan yang kami berikan lewat persembahan di tempat ini maupun pemberian persembahan jemaat-Mu yang beribadah di rumah keluarga masing-masing. Ya Bapa, kami menyatu hati menyembah Engkau, kiranya mengiring setiap keberadaan umat kami. Berkatilah semua tangan-tangan yang telah memberi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Biarlah dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, dalam setiap jerih juang, punya apa yang menjadi harapan, cita-cita, kerinduan, dan dambaan, diberkatilah oleh-Mu, dan semuanya demi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami.
Biarlah Engkau kuduskan persembahan yang telah kami berikan, agar menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kasih karunia. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kita akan ikuti warta jemaat. Tentunya kita bersyukur sebagai satu persekutuan jemaat Bening Sion Koyawas bahwa hari ini kita bisa merayakan Hari Raya Pentakosta yang pertama. Oleh karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta yang pertama. Sekaligus kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh mengadakan live streaming lewat yang sudah dipersiapkan oleh Badan Pekerja untuk kebutuhan pelayanan jemaat Bening Sion Koyawas. Disampaikan untuk besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020 kita akan beribadah lewat perayaan Hari Pentakosta yang kedua, sekaligus dirangkai dengan Hari Persatuan Pria Pembawa Bening. Untuk itu maka kita akan beribadah subuh jam 6 pagi. Sekali lagi kita akan beribadah subuh jam 6 pagi di rumah atau di kelompok keluarga kita masing-masing, yang juga akan dilaksanakan lewat kegiatan ibadah seperti saat ini akan di live streaming dari gedung gereja. Pemimpin ibadah untuk besok hari berkaitan dengan Hari Persatuan Pria Pembawa Bening akan dipimpin oleh Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Pria Pembapa Bapak Penatua Yani Polino. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya diinformasikan kepada jemaat Bening Sion Koyawas bahwa setiap hari Minggu akan diadakan ibadah semacam ini, yaitu live streaming yang bertugas nanti akan dijadwalkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Demikian juga jika memungkinkan kita juga akan mengadakan ibadah seperti ini untuk ibadah kolom. Ada beberapa alat untuk warta jemaat. Untuk saldo bank tercatat 24.284.111, seharusnya 31.084.111, dan saldo tunai tercatat 1.402.264.000, seharusnya 2.495.264. Demikian untuk alat warta jemaat. Dan tentunya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan khusus yang bertugas saat ini yang boleh hadir bersama-sama walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita telah melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahkan pun gereja kita. Terima kasih juga buat Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bening Sion Koyawas, Pendeta Ibu Selti Rudi Purwo Gendo SDA yang sudah menjadi kadin memimpin ibadah Hari Pentakosta pertama. Terima kasih untuk Prokantor Insinyur Nevi Morantung yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Kiranya ibadah ini dapat membawa sukacita bahkan pun berkat dalam kehidupan keluarga jemaat Bening Sion Koyawas. Terima kasih. Shalom. Selanjutnya juga atas nama keluarga Ledo Lampus kami menyampaikan makasih banyak untuk semua dukungan, topangan, doa, ibadah oleh Versus secara khusus pastorik, dan dukungan moral, dukungan material yang sudah dinyatakan oleh seluruh jemaat ketika berkumpul bersama dengan kami saat Tuhan memanggil mama terkasih Ibu Vin Emma Lampus. Semua doa, semua dukungan apapun itu yang diberikan oleh BPMJ pelayan khusus dan seluruh jemaat, pasti Tuhan memberkati. Ada yang dapat kami balas selain doa kepada Tuhan. Tuhan selalu memberkati apa yang sudah dinyatakan lewat simpati dan empati seluruh pelayan dan seluruh jemaat. Sekali lagi, makasih banyak atas nama
keluarga Lendo Lampus. Saudara-saudara, kita akan berdoa umum dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mengaruniakan waktu yang indah bagi kami, menikmati sukacita iman dalam persekutuan ibadah perayaan Pentakosta yang pertama. Ada doa, ada pujian, ada firman yang sangat memberi kekuatan, menghibur kami, menguatkan kami, memberi semangat untuk kami senantiasa mampu menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam setiap dinamika hidup, terutama dalam setiap gumul kami menghadapi kesukaran, penderitaan, dampak dari pandemi virus corona. Kami diyakinkan bahwa kami orang percaya menerima keselamatan bukan kebinasaan, sehingga kami mengimani, kami pegang janji firman, kami akan dilindungi, dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus ketika kami taat setia pada firman, ketika kami menempatkan dan mengundang Roh Kudus menguasai kami. Kami mohon kiranya ini akan terus kami pegang kuat untuk terus kami hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Maka kuatkan dan teguhkan iman kami, pribadi, keluarga, kehidupan masing-masing kami, perjuangan hidup kami, kebutuhan hidup kami sehari-hari, tantangan, kesukaran. Tuhan kuatkan kami, beri kami roh sukacita, ketenangan jiwa, karena hanya Engkau sumber segalanya, dan karena Engkaulah sumber kami berpaut. Termasuk gumul kami atas pandemi COVID-19, pemerintah, TNI, Polri, mereka yang ada di garda depan menangani pasien, dokter, dan perawat. Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka. Mereka yang ada di gugus depan untuk penanganan percepatan penanggulangan COVID-19 ini, Tuhan berkati yang dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, wilayah, kecamatan, termasuk pemerintah kami yang ada di desa kami. Tuhan berkati sehingga bersama dengan masyarakat yang juga mampu hidup tertib teratur, kami bersama-sama berjuang memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kasihanilah kami semua, tolonglah kami semua, sebab ketidakmampuan, ketidaksanggupan kami sebagai manusia. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kuatkan iman kami, berilah kami selalu sukacita di dalam Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita karena berhari ulang tahun Ibu Mei Bolprako, yang berhari ulang tahun ke-49 tanggal 27 Mei. Tanggal yang sama juga ada Giftian Mauri boleh merayakan hari ulang tahun ke-15. Saudara Melisa Kawenian genap usia 34 tahun. Saudara Christian Sigar juga di tanggal yang sama genap 27 tahun. Tetapi juga di tanggal 29 Mei ada Chantal Putani genap 4 tahun. Dan mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan keluarga masih Lambung Rayuan di tanggal 5 Mei genap usia 2 tahun. Keluarga Keat Sumolang di tanggal 27 Mei genap usia 38 tahun. Terima kasih banyak, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kami yakin hidup yang Tuhan anugerahkan akan mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati terus hidup mereka, kerja karya usaha mereka, secara pribadi, keluarga, diberkati Tuhan. Menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, menikmati kasih karunia yang dari Tuhan, karena mereka pun tetap ada, selalu hidup dalam kuasa kasih Tuhan. Tapi juga ya Tuhan, kami bergumul mereka dalam pemulihan hidup ini, kebuan Kosakoy, Engkau melihat keadaannya, Engkau terus jamah ibu ini, kuatkan imannya, tenangkan hati pikirannya, jamalah tubuh jasmaninya. Sakit penyakit disembuhkan dan dipulihkan bersama keluarga. Bahkan pun yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan Yesus kiranya menolong menyembuhkan. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk program Jemaat Geni Sion Koyawas, berkati seluruh pelayan khusus
tetap semangat penuh sukacita melayani dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas, tetapi juga apa yang kami programkan untuk pelaksanaan ibadah live streaming. Tuhan berkati kami mulai hari ini dan untuk selanjutnya dan seterusnya kami serahkan dalam kekuatan kasih sayang Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita tutup ibadah kita sambil menyanyi klik nomor 106. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beriman, Yesus namanya. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Karena itu pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Demikian ibadah Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Pentakosta. Shalom. Damai di hati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, oleh karena tugas pelayanan dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini, Hari Raya Pentakosta pertama. Kami lagi sudah beribadah memuji memuliakan Engkau, tetapi juga di dalamnya kami sudah dinasihati, dikuatkan lewat kebenaran firman. Hamba-Mu yang Engkau sudah pakai
Pendeta Ibu Selti Rumimpur Endo Sarjana Teologi. Diberkatilah kehidupan pendeta dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan, peran tanggung jawab yang Engkau percayakan. Anugerahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesabaran, ketabahan di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Memberkati suami Bapak Desmond SH, kiranya sukses berhasil senantiasa dianugerahkan. Memberkati semua anak-anak terkasih Sidney dan Euro serta Ajeng, pagari mereka dengan kuasa Roh yang kudus dalam pertumbuhan perkembangan, dalam cita-cita masa depan, bahkan dalam pergaulan sebagai pemuda. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini selalu ada di dalam genggaman kasih sayang. Beri kesehatan, kekuatan terus bagi mereka ketika mereka menjalani hidup yang adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Memberkati Bunda terkasih dalam masa usia yang lanjut, beri sukacita iman dalam ia menjalani hidup yang Tuhan tenangkan baginya. Memberkati kehidupan keluarga Ibu Kilapong, memberkati kehidupan saudara Marcel dan Jeffrey. Keberadaan kehidupan keluarga hamba, keluarga besar pendeta Rumimpur Endo, kami taruhkan dalam tangan kuasa kasih sayang. Sambil terus kami percaya, kami yakini setiap kerinduan dan harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Inilah doa seluruh sembahyang kami, kehendak-Mu yang jauh dan bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Demikian atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat Hari Raya Pentakosta Tuhan Yesus.